Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, pertama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali, sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diuji, umat Islam ditempa, umat Islam diberikan ujian untuk menahan hawa nafsu, baik itu menahan makan dan minum, menahan nafsu-nafsu yang lainnya. Maka dari itu, orang mukmin sejati, orang muslim sejati itu sangat berbahagia ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ada satu hadis yang saya kutip dari kitab Durratun Nasih, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya atau masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah akan mengharamkan haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Kalau kita menarik hadis ini, kalau kita membedah hadis ini, orang yang bahagia akan masuknya atau datangnya bulan suci Ramadan, Allah sudah mengharamkan jasad orang yang berbahagia itu untuk masuk neraka. Artinya apa? Orang yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya, jasad orang tersebut masuk ke dalam neraka. Mengapa demikian? Ini baru bahagia saja, belum nanti melakukan amal-amal kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Allah pun akan melipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu, outputnya adalah berpuasa, outputnya adalah ketika masuk bulan suci Ramadan ini adalah sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan, bahwa la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, agar menjadi orang yang muttaqin, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa itu bahasanya kalau di dalam ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan furido, bukan bahasa-bahasa wajib yang lain, tetapi bahasanya itu adalah kutiba. Kutiba ini punya esensi, punya tingkatan yang lebih tinggi, artinya benar-benar diwajibkan. Agar apa? Manusia itu dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika dia berpuasa. Bagaimana tidak? Siangnya dia menahan
lapar, siangnya dia menahan haus, sampai malamnya kemudian setelah berbuka dia tetap menahan hawa nafsunya selama 1 bulan penuh. Agar apa? Outputnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi generasi-generasi yang bertakwa, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan adanya bulan suci Ramadan ini yang datang setiap tahun kepada kita, maka wajiblah kita berbahagia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bahagia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan inilah benar-benar Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu kebaikan, menutup semua pintu-pintu kejelekan. Maka dari itu manfaatkanlah dengan adanya bulan suci Ramadan ini, dengan kita memasuki bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa melakukan amal-amal kebajikan, dengan senantiasa melakukan amal-amal soleh. Tentu kita mengaku orang yang beriman, pasti kita melakukan amal-amal yang soleh. Bagaimanapun di dalam Al-Quran, semua orang yang alladzina amanu itu pasti pasangannya dengan wa'amilus solehat. Orang yang beriman jangan ngaku menjadi orang yang beriman kalau dia tidak melakukan amal-amal kebaikan. Karena pasangannya alladzina amanu adalah wa'amilus solehat. Pasangan daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasangannya adalah wa'amilus solehat. Dia melakukan amal-amal kebajikan. Semoga kita semua diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesemangatan dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga akhirnya nanti setelah Ramadan ini selesai adalah output kita menjadi pribadi atau menjadi generasi yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, disebut sebagai orang-orang yang muttaqin. Tidak hanya muslim, tidak hanya mukmin, tetapi juga muttaqin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.